wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanallah, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fili hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamal anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala al-musannifu rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Faslun wa ba'da farat himyatu Musa wa saqalahuma qadamahuma wa lam yaqdir ahadun ala man'ihi li'annahum ra'awhu min quwwatihi wa salabatihi ma mana'ahum min muqawamatihi. Thumma ittajaha ba'da dhalika ila dhilli manhukil qawi liyastariha syakira rabbahu qaila rabbi inni faqirun likulli ma qaddamtahu ilayya min khairin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Masih melanjutkan kisah Nabi Musa alaihi salam. Setelah bertemunya Nabi Musa dengan dua orang wanita yang tidak mampu mengambil air di telaga tersebut, dan setelah itu Nabi Musa bertanya kepada dua wanita tersebut, kenapa mereka tidak mau atau ikut serta di dalam mengambil air yang ada di telaga tersebut. Ternyata alasannya adalah mereka adalah wanita dan mereka juga malu berdesak-desakan dengan kaum lelaki. Maka tharat himyatu Musa, mulai muncul rasa ingin melindungi. Sebagai seorang laki-laki, Nabi Musa merasa kasihan, dan selayaknya kaum lelaki jika melihat ada wanita yang kesulitan atau membutuhkan bantuan, sebagai laki-laki yang sejati dia harus menolong. Hal-hal yang sederhana, misalnya yang kejadian di zaman kita, ada wanita motornya mogok. Mereka itu kadang-kadang untuk start motor saja susah. Nah, kita yang laki-laki yang baik itu ketika lewat jangan asal lewat, bantu dia start motor tersebut. Itu walaupun sederhana tapi pahalanya sangat besar. Membantu orang yang kesusahan, apalagi wanita, mereka fitrahnya kekuatannya lemah dibanding laki-laki. Allah berikan fitrah laki-laki lebih kuat, sehingga dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki itu adalah qawwamun, ya, sebagai pengayom, pelindung, pembela, penolong, pemimpin daripada kaum wanita. Nabi Musa
keadaannya seperti itu. Melihat mereka wanita tidak mampu mengambil air karena mereka wanita, mereka lemah, mereka punya sifat malu, maka Nabi Musa secara otomatis beliau muncul rasa ingin menolong dan membela dan melindungi dan membantu wanita tersebut. Wasaqalahuma ghanamahuma, dan Nabi Musa ingin memberikan air tersebut kepada hewan ternak wanita tersebut, dua wanita tersebut. Maka Nabi Musa pun ikut di dalam kelompok para laki-laki yang sedang memperebutkan air di telaga tersebut. Walam yaqdir ahadun ala man'ihi. Ketika Nabi Musa ikut, tidak ada satupun yang mampu menghalau daripada kekuatan Nabi Musa. Sampai dikatakan di tafsir, dalam satu riwayat di tafsir, mereka setelah mengambil air di golongan laki-laki, mereka tutup itu. Dia tutup dengan batu yang besar, diangkat oleh 10 orang laki-laki. Setelah diambil itu air, ditutup dengan batu. Ini satu riwayat mengatakan demikian. Berarti bentuknya seperti apa? Sumur. Karena bisa tertutup dengan batu. 10 orang angkat itu batu, ditutup itu sumur, mereka pergi. Dua wanita ini otomatis tidak bisa mengambil air karena ditutup dengan batu yang sangat besar. Kalau sudah 10 orang memikul mengangkat itu batu, berarti batu itu sangat besar. Nabi Musa melihat hal itu, kasihan sama dua wanita tersebut. Nabi Musa hanya mendorong dengan satu tangan batu tinggi sekali. Nah, itu kekuatan Nabi Musa. Li'annahu ra'au min quwwatihi wa salabatihi ma mana'ahu min muqawamatihi. Nah, mereka menyaksikan bagaimana kekuatan Nabi Musa. Luar biasa. Dia mendorong batu yang begitu besar hanya dengan sekali dorongan, yang dimana 10 orang laki-laki mengangkat batu tersebut. Beliau cukup seorang diri menggeser, mengangkat batu besar tersebut. Disebutkan di dalam tafsir Sakhratu Kabiratun, ada satu batu yang sangat besar menutup daripada tempat air tersebut. Thumma tajaha ba'da dhalika illa zilli manhukal quwa liyastariha syakira rabbahu qaila rabbi inni faqirun likulli ma qaddamtahu ilayya min khairin. Ternyata Nabi Musa ketika mengangkat batu tersebut, beliau menuju ke satu pohon yang ada tempat naungan, ada bayangan, berteduh, sekaligus juga istirahat karena tenaga tadi sudah cukup terkuras. Manhukal quwa, tenaga beliau letih karena mengangkat batu tersebut. Liyastariha, nah, di naungan tersebut beliau istirahat sejenak, duduk di situ. Syakira rabbahu, ketika Allah berikan beliau mampu menggeser batu yang begitu besar, itu beliau berterima kasih kepada Allah. Ini hebatnya para nabi, semua kembali kepada Allah. Nah, kita kadang-kadang selalu nisbat kepada diri kita. Ini saya sukses karena kerja keras saya. Ini saya jadi seperti ini karena usaha saya, kerja keras saya. Para nabi tidak demikian. Semua yang mereka lakukan selalu mereka katakan ini dari Allah. Jadi tidak pernah terputus koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan mereka. Dan memang hakikatnya semua yang kita miliki itu adalah dari Allah. Jadi sesuatu yang kita miliki saat ini sebenarnya bukan milik kita. Karena yang memiliki segalanya secara mutlak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kekuatan Nabi Musa. Dia mengatakan,
syakiran rabbahu qailan, dia berterima kasih kepada Allah seraya berdoa, Rabbi inni faqirun likulli ma qaddamtahu ilayya min khair. Wahai penciptaku, Rabb artinya Sayyidul Muta', Al-Malik, Al-Murabbi. Itu makna akar kata yang sama dengan Rabb, mencipta, mengatur, menciptakan dan mengatur. Wahai penciptaku, wahai yang mengatur segala sesuatu, sesungguhnya saya fakir, adalah hamba yang fakir. Gak ada yang luar biasa dengan kekuatan tadi. Toh kekuatan itu bukan dari saya, kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah punya satu nama, yaitu Ya Qawiyu, Ya Qawiyu, yang maha kuat. Wahai yang maha kuat, la haula wa la quwwata illa billah. Ya, tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sudah magom syuhud, ya. Yang dia saksikan adalah Allah semuanya, tidak ada yang lain. Magom syuhud, apalagi ini para nabi, ya, di atas manusia biasa, ma'rifatnya, syuhudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasanya mengakui saya hamba yang fakir. Hamba yang fakir. Likulli ma qaddamtahu ilayya min khairin. Atas segala, likulli, atas segala apapun yang kau berikan kepadaku dari kebaikan, itu semua asalnya dari Engkau, ya Allah. Jadi Nabi Musa tidak langsung berbangga dengan kekuatannya. Wa ba'da burhatin minaz zaman ja'at ihdal fatataini wa hiya tamshi 'ala al-istihya. Setelah diberikan minuman atau air tersebut kepada hewan-hewan ternak, dua wanita tersebut kembali pulang ke rumah. Mereka lapor kejadian ini kepada ayah mereka. Ayah mereka, Kil, satu pendapat menyatakan adalah Nabi Allah Shu'aib alaihissalam. Ayah dua wanita tersebut Nabi Allah Shu'aib. Mereka melaporkan ada laki-laki, orang yang kuat, orang yang baik, menolong kami, seterusnya. Akhirnya sang ayah ini ingin membalas kebaikan daripada lelaki tersebut. Ini juga sifat para nabi, sifat orang-orang sholihin, selalu mengingat kebaikan orang. Walaupun itu menurut kita kecil, setiap orang yang berbuat baik kepada kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membalas kebaikan. Nabi katakan, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Jika ada orang yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikan tersebut. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum kafa'tumuhu. Tapi kalau kita belum mampu membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita, paling minimal doakan dia. Doakan sebanyak-banyaknya hingga kamu melihat, kamu memperkirakan bahwa doa tersebut telah cukup membalas kebaikannya. Bahkan ada satu gaulnya ulama, ya, man lam ya'rif bil wafa fahuwa waladun zanin. Orang yang tidak tahu balas budi itu tanda dia adalah anak zina. Ya, man lam ya'rif bil wafa fahuwa waladun zani. Orang yang tidak tahu balas budi itu tandanya dia terlahir dari proses perzinahan. Ini gaulnya ulama fikih. Makanya Nabi Shu'aib mengatakan, wahai dua putriku, tolong, ya, salah satu dari kalian panggil itu lelaki yang sudah menolong kalian. Itu Nabi Shu'aib perintahkan, panggil, diundang ke rumah, karena mau balas kebaikan orang tersebut. Maka salah satu dari dua
wanita tersebut hiya tamshi ala istihya'in, maka dia berjalan dalam keadaan malu. Subhanallah, malu ketemu dengan laki-laki. Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya datanglah, ya, bertemu Nabi Musa, kemudian menyampaikan bagaimana ayahnya ingin membalas kebaikan Nabi Musa. Dan Nabi Musa ini kan pendatang, dia tidak punya keluarga di Madian. Maka ketika diundang, ia pun menerima undangan tersebut untuk menemui Nabi Allah Syuaib alaihissalam. Ini ada satu pelajaran penting. Ketika sudah diundang Nabi Musa alaihissalam, itu Nabi Musa perintahkan ini wanita jangan berjalan di hadapan Nabi Musa. Ya. Jadi Nabi Musa perintahkan itu wanita justru berjalan di belakangnya Nabi Musa. Nanti dari belakang ini wanita menuntun arahnya kemana, jalan menuju ke rumahnya. Kenapa Nabi Musa memerintahkan hal demikian? Karena kalau laki berjalan di depannya perempuan, itu syaitannya banyak. Makanya hal yang sangat aneh dan merusak tatanan hukum Islam, ada sebagian kelompok liberal memaksakan imamnya perempuan, makmumnya laki-laki. Itu dipastikan yang makmum tidak akan konsentrasi, tidak akan bisa khusyuk. Harus diketahui seluruh tubuhnya wanita itu berpotensi mengundang syahwat. Seluruhnya, dari ujung rambut sampai kuku. Islam menghalangi itu. Sehingga ada salah satu fatwa, termasuk daripada fatwanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang beliau juga mempraktikkan hal ini, ya, mewasiatkan kepada para wanita-wanita ketika menggunting rambut, menggunting kuku, itu untuk dikuburkan, ditanam. Kenapa? Ternyata ketika wanita menggunting rambut misalnya, itu rambutnya itu masih mengundang syahwat. Kalau ada laki-laki yang memang sudah pikirannya sudah tidak baik, hatinya sudah tidak baik, itu melihat rambut wanita juga bisa mengundang syahwat. Tidak perlu rambutnya, celana dalam tuh, ada kan maling celana dalam perempuan. Nah, Islam melarang itu, menutup. Makanya diajarkan oleh Sayyidina Ali dapat dari Nabi Muhammad SAW, ketika rambut wanita, kuku dan seluruh daripada bagian tubuh wanita itu mengundang syahwat, maka salah satu cara ketika menggunting rambutnya ditanam, kukunya juga ditanam. Memang terlihat masa kuku bisa syahwat, tapi kalau dia tahu kukunya siapa ini, dia tahu ini kukunya fulana, pasti dia akan menghayal. Nah, itu jebakannya syaitan, termasuk berjalan laki-laki di depannya perempuan. Nabi Musa tidak mau itu. Ada yang bilang, oh, kita kuat nih, saya punya iman kuat, jadi perempuan di depan, saya di belakang gak ada masalah. Kau lebih hebat dari Nabi Musa. Termasuk juga guru yang mengajar agama berjabat tangan dengan perempuannya cium bolak-balik, cium di dada, itu nggak pantas. Bilang saya punya magom sudah tidak ada syahwat, berarti kau patuh. Kalau sudah tidak ada syahwat, imma kau patuh atau kau sakit. Hukum Islam sudah melarang, itu sesuatu yang dilarang. Mau guru agama, mau magomnya wali apa, nggak bisa. Ini Nabi Musa loh, Nabi, seorang Nabi.
Jalan, jangankan jabat tangan, jangankan melihat, jalan di depannya perempuan, di belakangnya beliau takut. Beliau katakan, enggak, saya jalan di depan, kamu di belakang. Nanti kamu tuntun dari belakang arah kemana kamu. Subhanallah, ini mulia sekali lihat. Perbincangan juga sekenarnya. Kita tidak dilarang berbicara dengan wanita, kan dilarang. Tapi ketika sudah waktunya, ya, bicaranya sudah hal-hal yang di luar konteks, hal-hal yang tidak penting, apalagi nanti sudah mulai pelan-pelan, nanti sudah WA, wah nyaman nih ngobrol sama dia, terus nanti WA pakai love, itu syaitan jebakannya. Ini yang punya hukum Allah tahu kita ini kayak begitu. Allah tahu kita ini manusia seperti itu. Makanya saddu dzari'ah, ditutup itu celah. Boleh ngobrol dengan wanita seperlunya, boleh bergaul seperlunya, gitu. Untuk menutup celah itu. Kalau para nabi saja hati-hati, takut. Bagaimana dengan kita yang bukan nabi, bukan rasul? Ya, karena begitu zaman sekarang ada kelompok kaum muslimin yang mengaku Islam memaksakan imamnya perempuan, makmumnya laki-laki. Bahkan dicampur aduk tuh. Safnya itu ada perempuan dan laki-laki. Kelompok liberal. Tapi entah di mana, di luar negeri atau di Indonesia, wallahu a'lam. Tapi ada yang kabarkan dan mengirim video itu kepada saya. Saya melihat itu. Saya lihat dan memang juga pernah menyaksikan secara langsung promosi semacam itu. Nah, ini sifat waroknya Nabi Musa, sifat waroknya, sifat iffah. Kalau bahasa agama namanya apa? Iffah, menjaga kesucian diri. Jadi Islam ini ajaran intinya suci. Itu sudah dia balik ke situ. Orang kalau akalnya sudah suci, ruhnya sudah suci, jasadnya suci, hatinya suci, dia cepat sekali bisa dekat dengan Allah dan cepat sekali bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ibnu Mulaqin, salah satu ulama besar, murid beliau adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu muridnya. Lahir tahun 723 Hijriah, wafat 804 Hijriah. Menulis kitab penjelasan Sahihul Bukhari berjudul At-Tawdih, ada 30 lebih jilid. Itu dikatakan ketika salah satu putri Nabi wafat, namanya Ruqayyah. Nabi punya anak wanita, putri beliau, ada yang namanya Ruqayyah, ada yang namanya Zainab, ada yang namanya Ummu Kulthum, dan yang paling bungsu yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Paling bungsu dan paling mulia di antara semua anak-anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Abiha, ibu dari ayahnya, julukan beliau. Ibu dari ayahnya. Nah, Sayyidah Ruqayyah waktu meninggal dunia, Sayyidah Ruqayyah ini suaminya Sayyidina Utsman bin Affan. Nanti Sayyidah Ruqayyah meninggal, Nabi nikahkan lagi dengan Ummu Kulthum. Ummu Kulthum meninggal sudah habis. Kata Nabi, kalau saya masih punya anak wanita lagi satu, saya nikahkan dengan engkau, wahai Utsman. Cuma sudah habis. Itulah yang menjadi julukan daripada Sayyidina Utsman bin Affan, namanya Dzu Nurain, orang yang memiliki dua cahaya. Yang makna cahaya di sini adalah dua putri Nabi Muhammad SAW. Waktu Sayyidah Ruqayyah wafat, Sayyidina Utsman ingin memasukkan jenazah istrinya ke liang lahat. Subhanallah,
Nabi punya mukjizat mengetahui ini zaman dahulu istri mereka ada yang dari kalangan orang merdeka, ada dari kalangan budak. Zaman dulu itu budak jangan dianggap seperti budak yang dipahami oleh orang-orang Eropa. Budak yang ada di dalam buku Islam. Jadi Islam datang, perbudakan sudah ada sejak lama, sehingga menghapusnya perlu tahapan bertahap, tidak sekaligus. Nah, Sayyidina Utsman punya budak wanita. Ternyata budak wanita ini, mohon maaf, semalam itu beliau setubuhi. Budak wanita itu dalam status Islam dia seperti istri, harus kasih makan, ada juga ijab kabul, sama. Semuanya itu istri lah, bukan cuma bahasa yang ada pada waktu namanya budak. Nah, malam itu Sayyidina Utsman bin Affan berhubungan dengan budak wanitanya yang sah. Setelah itu besoknya meninggal Sayyidah Ruqayyah. Mau memasukkan jenazahnya Sayyidah Ruqayyah, Nabi tahu mukjizat, mau izinkan. Nabi langsung bertanya, "Tar dulu, jangan dulu angkat jenazah putriku," kata Nabi. Padahal dia suami. Nabi katakan, siapa yang semalam tidak berhubungan dengan istrinya, dengan budaknya, berhubungan, angkat tangan semua. Maknanya apa? Tidak angkat tangan semua. Sekali lagi Nabi katakan, siapa yang semalam tidak berhubungan dengan istrinya dan dengan budak wanitanya. Ternyata tidak ada yang angkat tangan. Berarti apa? Semalam semuanya berhubungan. Nabi balikkan lagi pertanyaannya, siapa yang semalam berhubungan? Semua angkat tangan. Dengan istrinya, dengan budaknya. Datanglah salah satu sahabat, namanya Abu Tolha kalau tidak salah. Tolha atau Abu Tolha, saya lupa nama persisnya. Jadi kitab ini baca sudah cukup lama, mungkin 7-8 tahun lalu. Tolha atau Abu Tolha. Ternyata Nabi tanya, ya Abu Tolha, semalam kau berhubungan dengan istrimu? Tidak ya Rasulullah. Dengan budak wanitamu? Tidak ya Rasulullah. Kau yang berhak memasukkan jenazah putriku ke dalam liang lahat. Yang ini tidak berhak. Maka harusnya kan suami. Abu Tolha masukkan jenazah tersebut ke liang lahat, jenazahnya Sayyidah Ruqayyah. Setelah itu dikuburkan. Nah, Imam Ibnu Mulaqin, musannaf kitab tersebut At-Tawdih, beliau mengatakan Nabi sedang mendidik kepada kita tentang masalah kesucian. Nabi khawatir nanti ketika jenazah putri beliau dimasukkan ke liang lahat, masih terbayang-bayang pikiran-pikiran ketika berhubungan tadi malam, sehingga itu merusak kesucian ketika memasukkan jenazah suci tersebut ke dalam liang lahat. Nah, itu namanya bab taharah. Makanya di dalam kitab fikih dan di dalam kitab sunan, kitab fikih dan kitab sunan, kitab-kitab hadis, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i khususnya, selalu dan kebanyakan dari mereka mengawali pembahasan kitab mereka bab taharah, bab tentang bersuci. Jadi taharah itu luar biasa. Suci kita diajarkan bukan hanya suci secara fisik, mau sholat, wudu, itu suci secara fisik. Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan tawaddu bima'il ghaib.
Kalau kalian wudu, gunakanlah air goib juga. Air goib itu apa? Yang kalian sucikan bukan hanya fisik, tapi juga ruhaniah kalian. Sehingga akal menjadi suci, hati menjadi suci, ruh menjadi suci, jasad menjadi suci. Kalau sudah suci, nah itu dia punya maqam kedekatan dengan Allah, itu sangat mudah. Dia mencapai derajat sebagai mahbub indallah, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu tidak masalah dengan jarak. Jarak bagi Allah itu sama. Gak ada Allah itu dalam keadaan jarak jauh, jarak dekat, gak sama. Sehingga memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman pindah ke Palestina, ke Baitul Maqdis, dan memindahkan Nabi Muhammad dari Makkah ke Baitul Maqdis, itu bagi Allah sama. Gak ada yang sulit. Imam Baihaqi mengatakan, wa anna al-'abda aynama kana fa huwa fil qurbi wal bu'di min Allah Subhanahu wa ta'ala sawa'un. Seorang hamba, dia berada dimanapun, di bumi yang lapis ke-7, atau dia berada di langit yang lapis ke-7, atau dia berada di wilayah paling timur, wilayah paling barat. Kata Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Asma wa Sifat, maka jarak dekat dan jauhnya di sisi Allah, bagi Allah sawa'un, sama. Kalau kita kan tidak. Ada orang dia misalnya saat ini sedang melaksanakan ibadah umroh atau ibadah lagi ziarah ke luar negeri, ke Palestina, ke Arab Saudi. Kita di Ternate jauh. Kemudian ada juga sahabat kita ada di masjid Imam Bonjol saat ini. Berarti dekat. Nah bagi Allah itu yang ada di Imam Bonjol maupun yang ada di Saudi Arabia, bagi Allah sama. Sawab. Itu pernyataan Imam Al-Baihaqi. Nah, baik. Ini Nabi Musa mengajarkan nikmat kesucian. Disuruh ini wanita di belakang menuntun jalannya beliau jalan. Dan ini subhanallah, cerita ini masuk di dalam Al-Quran. Kalau sudah Allah firmankan dalam Al-Quran, berarti kita harus menganalisa setiap katanya. Ada hikmah di situ. Walamma tawajjah tilqa Madyan, tatkala Nabi Musa menuju ke arah kota Madyan, qala, ia berkata, asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Semoga Allah memberikan saya petunjuk ke jalan yang lurus. Ini juga makna jalan yang lurus di dalam ayat ini mengandung dua makna. Membimbing beliau menuju kota Madyan, karena beliau belum pernah pergi ke kota Madyan, takut nanti bisa nyasar. Maka doa kita kepada Allah agar Allah membimbing beliau tidak salah jalan. Itu makna pertama. Berarti makna as-sabil di sini al-hissi, jalan yang sifatnya abstrak, enggak, yang sifatnya konkret, nyata. Jalan yang sifatnya konkret. Makna kedua, jalan petunjuk, yaitu agama yang benar. Dia namanya as-sabil al-ma'nawi, yaitu jalan yang sifatnya abstrak atau ma'nawi. Kemudian dikatakan walamma warada ma'a Madyan, Allah Ta'ala berfirman ketika Nabi Musa sampai kepada air yang ada di kota Madyan, wajada alaihi ummatan minan nas yasqawna. Beliau mendapati di sekitar air tersebut, di telaga tersebut, sekelompok manusia, ummatan sekelompok, satu umat, berarti isi mufrad tapi maknanya jamak. Kata tunggal tapi definisinya mencakup banyak. Karena umat itu pasti banyak orang.
Sekelompok manusia yasqauna, mereka sedang memberikan minuman air kepada hewan ternak mereka. Wa wajada min dunihim imra'atain tazudani, dan ia dapati di belakang mereka para lelaki tersebut ada dua orang wanita yang sedang menghalau hewan ternak mereka. Qala ma khatbukuma, kemudian Nabi Musa berkata, ma khatbukuma, apa yang kalian berdua lakukan? Qalata, dua wanita tersebut berkata, la nasqi hatta yusdira ru'a, la nasqi hatta yusdira ru'a'u, kami tidak akan berikan minuman kepada hewan ternak kami terkecuali para pengembala laki-laki tersebut sudah kembali pulang. Wa abuna syekhun kabir, kami terpaksa datang ke sini mengambil air ikut dengan golongan laki-laki, padahal itu kan pekerjaannya laki-laki bukan perempuan. Ini mereka ini mengambil hatinya Nabi Musa untuk Nabi Musa balas kasih kepada mereka. Mereka mengatakan kami terpaksa lakukan ini, pekerjaan ini. Wa abuna syekhun kabir, karena bapak kami orang yang sudah sangat tua. Syekhun kabir, ini juga orang-orang yang tua di dalam definisi agama kita itu 60 ke atas. Ada yang riwayat Sayyidina Ali mengatakan 70-80. Alhamdulillah. Sayyidina Ali mengatakan innallaha yuhibbu abna'u sab'in, Allah cinta kepada orang yang umurnya 70 tahun. Wa yastahyi min abna'i 80, dan Allah malu mengazab orang yang usianya 80 tahun. Allah malu azab, sudah tua. Makanya yang sudah usia tua seperti itu harus jadi malaikat. Harus jadi malaikat. Allah saja malu kemudian jadi malaikat. Maknanya apa? Sudah wajib jadi orang baik. Wajib baik. Hatinya bersih, pikirannya bersih, jiwanya bersih. Ya karena sudah waktunya. Sehingga di dalam satu riwayat dikatakan kalau orang syekhun kabir, orang yang sudah sepuh, sudah tua, Allah usir malaikat yang mencatat amal-amal buruk. Malaikat yang mencatat amal-amal buruk, dosa, apalagi yang sudah saking tuanya dia sampai pikun. Allah usir di malaikat yang di sisi kiri. Ilham, pergi kamu ya, malaikat mencatat dosa di sisi kiri. Wabqa, nah yang di kanan tetap kamu tulis kebaikan. Artinya yang dia lakukan itu pahala semua kalau sudah ikut. Walaupun sholatnya itu kadang-kadang tidak pada waktunya. Kadang-kadang belum zuhur, sudah zuhur jam 10 belum ada, sudah ada. Kadang asar pindah ke subuh, sudah pikun. Kadang double, zuhur sampai 4 kali, belum zuhur kayaknya. Allah Akbar. Kita jangan larang. Itu dihitung pahala. Kalau kita larang, kita menghalangi berbuat baik orang tersebut, kita dapat dosa. Biar dia sholatnya begitu, ma'adzur. Nah, orang-orang yang sepuh itu di dalam Islam diajarkan kita harus banyak mengambil berkah kepada orang-orang yang sudah sepuh. Imam Ghazali mendidik kepada kita dalam kitab Bidayatul Hidayah yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Kalau kalian melihat orang yang sudah sepuh, kalian nyatakan dalam hati, itu orang yang sudah sepuh, amal ibadahnya lebih banyak daripada saya. Dia lebih tua dari saya. Saya masih muda. Umurnya dia lebih tua dari saya, berarti amal baiknya lebih banyak. Berarti huwa khairun minni. Orang tua itu lebih baik dari saya. Saya harus menghormatinya. Kalau lihat anak kecil, kita posisinya lebih tua. Lihat anak kecil, dia belum punya dosa. Saya sudah balik.
dia lebih baik dari saya. Begitu, sehingga tidak ada potensi sifat wujud. Itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Al-Awsat, maaf, lahir 260 wafat 360. Nabi katakan al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu ada pada orang-orang tua kalian, orang-orang yang sudah sepuh di antara kalian. Ini makna tua bisa dua. Ada tua dari sisi usia, ada tua dari sisi kesolehan dan ilmu. Orang yang ilmu luas, ilmu agama, walaupun muda disebut orang tua. Makanya ada istilah itu dipanggil abuya. Kadang-kadang murid itu lebih tua dari abuya tersebut, tapi disebut bahasanya abuya, ayah. Ya, ayah spiritual, ayah rohani. Kemudian dikatakan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi di dalam Sunan yang lahir tahun 209 wafat 279, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuwaqqir kabirana." Bukan golongan kami. Bukan golongan kami. Artinya orang ini tidak ikut cara kami, gitu. Bukan berarti bukan golongan kami, bukan umat Islam, bukan. Bukan itu yang dimaksud oleh Nabi, kan? Nabi maksud kalian bukan golongan kami, kalian tidak mengikuti bagaimana cara ibadah kami, cara akhlak kami, cara di dalam memperlakukan orang yang sudah tua dan anak kecil. Karena hadis itu mencakup dua. Yang pertama kata Nabi, laisa minna man lam yarham shaghirana. Bukan golongan kami orang yang tidak punya kasih sayang kepada anak kecil. Ini makna anak kecil juga bisa maknanya usia, bisa maknanya orang susah, orang miskin, itu juga orang kecil. Kata Nabi, kalau gak punya kasih sayang sama mereka, kalian tidak mengikuti kami, kata Rasulullah SAW. Ada doa Nabi berdoa, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsurni ma'al masakin yaumil qiyamah. Doa ini paling banyak orang takut berdoa dengan doa ini. Kenapa? Nabi doanya begini, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin di hari kiamat. Hatta kiai gak pernah doanya untuk dirinya. At-Tahabib juga gak pernah. Minta miskin, hidup miskin, mati miskin. Hari kiamat berkumpul dengan orang-orang miskin. Ini namanya bahasa kiasan. Bahasa kiasan, bukan Nabi minta miskin. Miskin di sini dimaknai adalah tawadhu, rendah hati. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan rendah hati, matikan aku dalam keadaan rendah hati, dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang rendah hati. Karena orang miskin itu, orang susah itu biasanya dia merendah. Nah, kalau dia sombong, keluar dari hukum asal. Orang miskin sombong itu dia punya dosa khusus juga. Iya. Orang kaya sombong dosa, cuma ada alasan untuk dia sombong. Tapi orang miskin sombong, ini gak ada alasan untuk dia sombong, tapi dia sombong. Maka dosanya Allah pisahkan. Dosa sombongnya orang kaya, dia berdosa, ada bagiannya. Tapi yang ini unik, susah, miskin, sombong, itu dosanya Allah juga muak lihat. Coba bayangkan begini analoginya ya. Orang yang miskin dia sombong, kalau dia miskin saja dia sombong, bagaimana dia kaya? Miskin saja dia sombong. Kalau bicara selalu tinggi. Alhamdulillah begini, saya punya satu hari 200 juta pendapatan, begini miliar, saya punya begini. Padahal realitanya kan susah. Realitanya susah. Jangan
jadi orang tawadu. Nabi bilang begitu. Mau dia orang kaya tawadu, rendah hati. Mau dia orang miskin tawadu. Mau dia kiai tawadu, mau dia habib tawadu. Tawadu sifat yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang rendah hati, Allah angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang kalau jalan di muka bumi ini rendah hati, hauna. Allah sebutkan. Allah bangga dengan hamba ini. Makanya Allah bilang hamba-hamba Sang Maha Penyayang. Allah gandengkan dia dengan Allah. Siapa mereka? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kalau berjalan di atas bumi ini rendah hati. Sebaliknya, yang jalannya sombong, ini guru kami mengatakan, jangankan jadi orang sombong, ikut cara jalannya orang sombong sudah dilarang. Belum ikut sifatnya. Orang sombong jalannya gimana? Menunjukkan dada ke langit. Itu cara jalan orang sombong, itu pun dilarang. Bagaimana dengan sifatnya? Di surat Luqman, la tusa'il khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kau membuang wajah di hadapan orang, memalingkan wajah. Dikatakan min husnil khuluq an yuhadditha sahibahu wa huwa mudbirun alaihi biwajhihi. Salah satu ulama mengatakan termasuk akhlak yang baik kalau berbicara dengan seseorang itu dia mengarahkan wajahnya ke seseorang tersebut. Itu termasuk akhlak yang baik. Orangnya di sini, ya, apalagi sampai pakai handphone ini. Ya. Apa itu ya? Itu bukan akhlak yang baik. Ketika ngobrol, kasih waktu untuk bertatap sama laki-laki. Jangan. Itu Allah larang. Jangan memalingkan wajah. Kalau zaman kekinian, kalau lagi ngobrol jangan pakai handphone. Taruh handphone kita. Ngobrol itu serius namanya. Tuh, lagi ngaji, taruh handphone. Ada waktunya. Itu kalau rekam bapak-bapak. Wala tamshi fil ardi marha. Nah ini dia, jangan jalan di muka bumi dalam keadaan congkak. Jadi Allah yang larang apa? Jangan jalan. Gaya jalannya itu dilarang sama Allah. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah sangat benci kepada orang yang sombong lagi congkak. Ini kalimatnya sangat benci, sangat tidak suka. Jadi sama orang yang tua, siapapun dia hormati. Dia sebagai orang lebih. Mau kamu jadi ulama ke, jadi guru ke, S3 ke, S4 ke, S5 ke, sekolah sampai luar negeri, luar angkasa lagi bahkan, tetap orang tua dihormati siapapun dia, apalagi orang tua secara biologis lebih-lebih lagi. Itu yang diajarkan dalam Islam. Makanya Nabi lanjutkan tuh, Nabi itu ketika sama anak kecil, Nabi punya komunikasi yang sangat baik. Salah satu saudara Anas bin Malik namanya, dalam hadis disebut ya Aba Umair ma fa'ala Nughair dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Dia punya burung kecil mati. Ini dia piara burung. Nanti istidlal Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, ini salah satu riwayat yang mengizinkan piara burung. Karena Nabi tidak melarang itu. Cuma dengan syarat banyak tuh, harus kasih makan, jangan sampai membuang waktu. Duduk dengan burung, pagi burung, ya, siang burung, sore burung. Ini yang manusia dalam rumah. Dia punya waktu di mana? Istrinya, anaknya. Waktunya sama burung lebih banyak daripada istri sama anaknya. Ini bisa haram. Sama burung nggak kerja, sama burung nggak sholat. Ya. Kemudian nanti judi lomba, itu yang haram. Tapi hukum asalnya piara burung kok boleh. Asal kita bisa tuh. Jangan sampai melalaikan dan kita mampu merawat, masih makannya benar, tidak tersiksa. Dan ada jenis burung yang memang kalau dikurung dia stres, itu tidak boleh dilepas.
Itu nanti panjang pembahasan tentang hukum piara burung dalam kitab Fathul Bari itu ada. Nah ini hadisnya, anak kecil itu, adiknya Anas bin Malik punya burung kecil meninggal atau mati. Nabi bercanda dengannya. Ya Aba Umair, maafkan Nabi. Ketika burung kecilnya itu mati, dia menangis. Dia punya permainan ini burung kecil mati, menangis. Nabi hibur. Nabi katakan, Ya Aba Umair, maafkan Nabi. Wahai Aba Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecil itu sampai kau menangis? Kata Nabi Muhammad SAW. Itu akhlaknya Nabi sama anak. Kalau Nabi ini super sibuk, tapi sama anak kecil masih dikasih kesempatan waktu untuk bercanda. Begitu juga penghormatan kepada orang yang lebih tua. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah sholat subuh terlambat. Sebabnya apa? Beliau keluar dari rumahnya mau menuju ke masjid Nabi. Di hadapannya itu ada orang tua berjalan. Jadi beliau tidak mau melangkahi. Jalannya pelan. Sayyidina Ali sabar di belakang, tidak mau melangkahi. Ternyata ketika sudah dekat masjid, ini orang tua tidak masuk ke masjid. Dia lurus lewat. Di dalam masjid Nabi sudah dalam posisi ruku, rakaat terakhir. Ternyata rukunya Nabi lama. Allah perintahkan Jibril turun ke bumi, menahan punggungnya Nabi agar tetap dalam posisi ruku, sehingga masih dapat rakaat. Sayyidina Ali ketika masuk masih bisa dapat rakaat sholat subuh. Masuk Sayyidina Ali masih posisi ruku. Sayyidina Ali masuk ikut ruku. Dalam riwayat dikatakan man adraka ruku'al imami faqad adraka rak'atan. Siapa yang mendapati rukunya imam, dia dapat satu rakaat. Sengaja buat penghormatan kepada Sayyidina Ali yang menghormati orang yang sudah tua. Sudah dapat satu rakaat. Habis sholat, sahabat bingung. Ya Rasulullah, ini tadi ruku kok lama? Kata Nabi, malaikat menahan punggungku untuk aku tidak bangun dari ruku. Dan sudah dikabarkan kepadaku sebabnya menunggu kedatangan Imam Ali bin Abi Thalib, karena dia menghormati orang yang tua. Padahal orang tua itu orang Yahudi. Dia tidak masuk sholat, dia lewat. Malaikat kabarkan, semuanya takjub, luar biasa itu. Kemudian Nabi katakan ada yang lebih luar biasa daripada itu. Allah perintahkan malaikat yang satunya menahan matahari agar sholat subuh tidak keluar dari waktunya. Sehingga Sayyidina Ali sholat tetap dapat waktu subuh. Nah ini penghormatan kepada orang yang tua. Ya, mudah-mudahan Allah Taala berikan kita adab dan akhlak. Ya, manahala walidul waladan afdal min adabin hasan. Di riwayat, dalam satu riwayat dikatakan tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang paling utama dan paling afdal seperti adabin hasan, yaitu etika akhlak yang baik yang ia didik kepada anaknya. Itu satu pemberian yang paling besar orang tua kepada anak-anaknya. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarraqna mimma tafarraqa ma'suma wa la taj'al minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.